2007. Saya akan mempresentasikan psikologi eksperimen dengan judul penerapan teknik visualisasi dalam ketepatan backhand smash untuk atlet bulu tangkis usia remaja. Di sini yang pertama ada latar belakang. Latar belakangnya di mana atlet adalah individu yang memiliki keunikan dan memiliki bakat tersendiri, lalu memiliki pola perilaku dan juga kepribadian tersendiri, serta memiliki latar belakang kehidupan yang mempengaruhi secara spesifik pada dirinya. Dikutip dari Rustianto dan Saputro tahun 2014. Lalu dari pendapat Monty P. Satya Dharma tahun 2000, ketepatan pukulan smash dapat dikuasai dengan baik jika mempunyai tingkat konsentrasi yang tinggi. Pada saat tertentu, pukulan smash dapat dijadikan senjata untuk mendapatkan kemenangan dalam permainan bulu tangkis. Pemain yang melakukan pukulan smash harus mempertimbangkan beberapa hal, seperti kemampuan teknik yang dimiliki, lalu konsentrasi. Jadi di dalam latar belakang ini lebih melatar belakangi tentang untuk para atlet agar lebih tepat dalam melakukan backhand smash. Lalu imagery sendiri itu memiliki salah satu teknik metode latihan keterampilan mental yang harus dikuasai oleh atlet yang berfungsi untuk menciptakan kembali pengalaman gerak di dalam otaknya sehingga para atlet memungkinkan untuk menampilkan pola gerakan tersebut dengan baik. Dikutip dari Komarudin tahun 2013. Lalu ada kerangka dinamika penelitian, di mana visualisasi merupakan salah satu aspek psikologi yang turut memberikan sumbangan terhadap pencapaian prestasi dalam atlet. Istilah yang sering sulit dipahami dalam pengertian visualisasi adalah yang pertama ada mental set, yang kedua ada visual motor dan visual image. Dalam mental set, alah. Lalu yang pertama itu ada mental set. Mental set adalah suatu keadaan di mana pikiran seseorang dalam mendapatkan gerak yang benar sehingga mampu merampilkan potensinya secara keseluruhan dengan secara benar. Jadi di mana para atlet itu diberikan sebuah contoh gerakan yang benar, lalu untuk memperagakan secara benar dan terekam dalam otak sehingga para atlet itu dapat mengulangi gerakan-gerakan tersebut secara baik dan benar. Lalu ada visual motor behavior rehearsal. Menurut Straub tahun 1980 dan Gill tahun 1989, visualisasi adalah suatu aktivitas tertutup yang dipengaruhi oleh pengalaman seseorang yang dipengaruhi melalui sensor motoriknya. Lalu rehearsal, aktivitas tertutup. Seseorang akan melakukan gerak atau menampilkan gerakan dalam bayangan tanpa melakukan secara fisik. Jadi di dalam visual motor behavior itu kita membayangkan suatu gerakan yang telah dipraktekkan dan yang telah diberikan contoh secara benar. Kita membayangkan secara bayangan saja, jadi tidak menggunakan secara fisik. Lalu ada visual intake menurut Galway merupakan proses yang dilakukan seseorang dalam mempelajari suatu gerakan dengan cara melihat, membayangkan, kemudian mempraktekannya. Jadi menurut visual intake itu kita melihat gerakannya terlebih dahulu yang benar, lalu kita mempraktekannya. Berdasarkan pendapat pakar yang telah meneliti visualisasi ini, unsur-unsurnya ada beberapa. Yang pertama, untuk
proses mental, di mana visualisasi ini akan membentuk mental para atlet dengan baik. Lalu yang kedua, membayangkan dengan penghayatan dengan apa yang pernah dilihat, didengar, dan dirasakan tentang gerakan yang akan dipraktekkan tersebut. Lalu yang ketiga, dalam hal gerak, saat membayangkan, gerakan biasanya tidak dilakukan secara fisik, jadi hanya membayangkan saja. Lalu yang keempat, ada proses mengingat dan membutuhkan kembali apa yang pernah dilihat, didengar, dan dirasakan oleh seseorang tentang gerakan. Jadi di mana para atlet itu mendapatkan contoh gerakan, lalu mempraktekannya dengan baik dan benar, lalu akan diulanginya dan terekam dalam ingatannya untuk mengulang gerakan tersebut secara baik dan benar. Lalu dalam metode penelitian, yang pertama ada identifikasi variabel. Yang pertama, variabel bebasnya atau X itu penerapan teknik visualisasi. Lalu yang kedua, variabel terikat atau variabel Y itu ketepatan bagian smash atlet bulu tangkis. Lalu desain penelitian eksperimen yang digunakan adalah single case subject design. Wah, udah ini. Desain penelitian eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah single case subject design. Penelitian ini menggunakan desain AB di mana adalah baseline kondisi awal, sedangkan B adalah hasil setelah dilakukan intervensi. Desain AB adalah desain dasar dari penelitian eksperimen subjek tunggal. Prosedur desain ini disusun atas dasar apa yang disebut dengan logika baseline. Jadi metode penelitian yang digunakan itu menggunakan single case subject dan menggunakan desain AB karena peneliti sendiri menggunakan subjek tunggal. Lalu treatment yang akan dilakukan pada subjek yang akan diteliti ya ini visualisasi bukanlah suatu angan-angan dan lamunan atau mimpi indah. Ini desain penelitian eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah single case subject design. Penelitian ini menggunakan desain AB di mana adalah baseline kondisi awal, sedangkan B adalah hasil setelah dilakukan intervensi. Desain AB adalah desain dasar dari penelitian eksperimen subjek tunggal. Prosedur desain ini disusun atas dasar apa yang disebut dengan logika baseline. Jadi metode penelitian yang digunakan itu menggunakan single case subject dan menggunakan desain AB karena peneliti sendiri menggunakan subjek tunggal. Lalu treatment yang akan dilakukan pada subjek yang akan diteliti ya ini visualisasi bukanlah suatu angan-angan dan lamunan atau mimpi indah, melainkan cara yang tepat untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh seorang atlet. Dikutip dari Tutko dan Tosi tahun 2000. Populasi dan teknik pengambilan sampel. Untuk pemilihan sampel, subjek dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, di mana subjek yang dipilih oleh peneliti sudah memiliki kriteria sendiri bagi sang peneliti. Yang pertama, seorang atlet bulu tangkis yang masih aktif sampai sekarang. Yang kedua, berada pada usia 18-30 atau memasuki remaja awal. Yang ketiga, mengalami kesulitan dalam penerimaan materi yang diberikan dan sulit dalam mempraktikkan gerakan tersebut. Dan yang keempat, memiliki ketidaktepatan dalam pemukulan shuttlecock atau pukulan bagging smash. Kelima, memiliki dasar-dasar teknik olahraga bulu tangkis. Selanjutnya, dalam pengambilan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif atau berupa angka-angka dan perbandingan
nilai terhadap besar variabel yang berpengaruh pada penelitian ini. Data kuantitatif akan diperoleh dari hasil intervensi menggunakan metode angket atau kuesioner dengan alat ukur skala Likert menurut Sugiono tahun 2010. Yang pertama, prosedur penelitiannya yang melakukan pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 1 orang dan telah memenuhi kriteria dari yang diharapkan peneliti. Yang kedua, memberikan surat izin atau surat pernyataan bersedia melakukan kegiatan dalam penelitian ini. Yang ketiga, melakukan pretest di hari sebelum melakukan penerapan teknik visualisasi. Keempat, melakukan teknik visualisasi dengan subjek selama 3 jam dengan fasilitas yang telah disiapkan oleh peneliti. Yang kelima, memberikan selebaran berisi skala post-test yang sudah disediakan oleh peneliti. Lalu di hasil penelitian, dalam hasil penelitian di pretestnya atau sebelum penerapan teknik visualisasi dari subjek sendiri, menurut aspek-aspek yang telah disiapkan oleh peneliti, aspek pertama, subjek belum memahami teknik visualisasi. Yang kedua, subjek belum memahami teknik Bayesian Math dengan benar. Yang ketiga, subjek belum memahami treatment yang dilakukan oleh peneliti yang dibantu oleh pelatih senior. Yang keempat, mampu melakukan ketepatan Bayesian Math itu dari subjek sendiri belum mampu untuk menerapkan Bayesian Math. Lalu lebih paham penerapan latihan yang biasa atau latihan visualisasi. Yang setelah itu dalam hasil kategori pretest, total nilai yang telah dijawab memiliki rata-rata 5. Lalu kategori penerapan teknik visualisasi dan kategori pretest setelah dilakukannya teknik visualisasi itu memiliki total setelah melakukan penerapan teknik visualisasi, subjek dikategorikan dan memiliki rata-rata 10. Jadi angka korelasi subjek tidak memahami itu memiliki rata-rata 5 dan subjek yang memahami visualisasi itu mendapatkan angka 10. Jadi hasil dari penelitian ini, subjek telah memahami apa yang telah diterapkan atau yang telah diberikan treatment oleh peneliti, di mana yang sebelumnya subjek sendiri belum bisa tepat dalam melakukan teknik Bayesian Math, lalu setelah diberikan penerapan teknik visualisasi, subjek sendiri sudah bisa menerapkan teknik tersebut dengan baik dan benar dan lebih tepat. Lalu pembahasan. Dalam penghitungan skor reliabilitas dan hasil sebelum penerapan teknik visualisasi untuk ketepatan Bayesian Math bulu tangkis itu sudah ditampilkan dalam slide sebelumnya, bahwa berdasarkan tabel yang ditunjukkan dalam slide yang sebelumnya menunjukkan bahwa nilai pemahaman dan ketepatan Bayesian Math dari subjek sendiri disimpulkan bahwa subjek telah memahami dan tepat melakukan Bayesian Math. Jadi dalam pengukuran dan melakukan treatment yang dilakukan peneliti sendiri itu memiliki ada beberapa tahap. Tahap yang pertama itu kita menggunakan 1 tahap tapi menggunakan 3 sesi. Yang pertama, sesi pertama itu peneliti melakukan pemanasan terhadap subjek dengan memberikan beberapa drilling-drilling yang dilakukan oleh para atlet bulu tangkis yang dasar seperti
mengambil bola depan dan mengambil bola belakang. Setelah itu peneliti sendiri memberikan teknik backhand smash untuk dilakukan dari subjek sendiri tanpa diberi contoh terlebih dahulu. Jadi benar-benar apa yang dia pahami dengan backhand smash, dia harus melakukan hal tersebut, baru kita koreksi bersama pelatih senior apakah sudah benar-benar melakukan dengan baik atau belum. Setelah melakukan evaluasi terhadap subjek sendiri, hasilnya subjek belum bisa memenuhi untuk ketepatan dalam backhand smash. Setelah itu, tahapan yang dilakukan oleh peneliti yang pertama memberikan sebuah video, di mana video itu sebuah tutorial para atlet bulu tangkis yang mempraktekkan gerakan backhand smash. Setelah itu diberi contoh langsung di hadapan mata mereka, contoh backhand smash dengan baik dan benar dicontohkan oleh pelatih senior dan dipraktekkan oleh peneliti. Setelah diberikan contoh, peneliti memerintahkan untuk para subjek itu memejamkan mata dan membayangkan gerakan-gerakan tersebut untuk dilakukan kembali setelah selesai membayangkan gerakan tersebut. Dalam membayangkan suatu gerakan tersebut, sang peneliti memberikan arahan dalam suara itu dengan memotivasi subjek agar lebih bisa melakukan backhand smash. Setelah itu, peneliti menyuruh membuka mata dan langsung mempraktekkan backhand smash setelah diberikan treatment visualisasi. Setelah itu, peneliti memberikan drilling kepada subjek. Pada sesi yang pertama, subjek sendiri langsung bisa menangkap apa yang telah dipraktekkan oleh peneliti dan pelatih senior tersebut. Tetapi ada evaluasi di mana subjek sendiri masih ragu dalam melakukan gerakan tersebut. Untuk melatih gerakan tersebut agar lebih tepat dan mendapatkan hasil yang baik, peneliti dan pelatih senior mengulangi gerakan tersebut dan mengulangi treatment tersebut secara 3 kali, di mana setiap sesi semakin meningkat ketepatan dalam melakukan pukulan backhand smash. Lalu kesimpulan dalam pengujian hipotesis telah didapat setelah melakukan pengujian penerapan teknik imagery terhadap ketepatan backhand smash menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan pada tingkat pemahaman dan ketepatan backhand smash pada atlet bulu tangkis antara sebelum dan sesudah diberi treatment. Dapat disimpulkan bahwa pemahaman seksualitas pada atlet bulu tangkis yang dilakukan menggunakan penerapan teknik imagery pada atlet bulu tangkis yang berada pada PB Satria Big Steel Madiun. Hal ini didukung dengan adanya perbedaan pretest dan posttest, di mana rata-rata posttest lebih tinggi, yakni memiliki hasil 10 daripada hasil pretest, yakni 5. Terbuktinya hipotesis ini didukung oleh media pembelajaran yang sesuai dengan mengembangkan ketepatan backhand smash atlet bulu tangkis, penerapan teknik imagery atau visualisasi yang tepat dapat berpengaruh terhadap kemampuan atlet bulu tangkis dalam pemahaman materi dan mempraktekannya. Dikutip oleh Sukanto tahun 2012. Sekian dan terima kasih. Akhir salam.